Jadi kita mau bikin video. Kita mau bikin video. buat presentasi. Oh. Kita mau Bersama Mas Fawas. hunting Hey, kereta Mas Fawas. api ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Yasin selaku dosen pengantar teori ekonomi, dan yang saya banggakan sekalian dari kelas 2024C. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat untuk kita semua, dan tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada sore hari ini saya Tasya Meira sebagai moderator, dan topik yang akan kita bahas yakni tentang memahami dan menganalisis perilaku konsumen individual. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yang saya sendiri bernama Tasya Meira Ultasari. Selanjutnya ada teman-teman saya yang akan membahas tentang materi yang akan kita bawa pada sore hari ini. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Melani Dini Safitri. Selanjutnya yang kedua akan disampaikan oleh Farah Fajrin Aulia Rahma. Yang ketiga akan disampaikan oleh Ardimas Bintang Saputra. Yang keempat akan disampaikan oleh Ahsana Fawas Wina Putra. Yang terakhir akan disampaikan oleh Rizka Amelia Rahmawati. Presentasi ini akan diisi dengan penyampaian materi dan akan ditutup dan akan dilanjutkan dengan penutupan. Selanjutnya mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Melani Dini Safitri. Terima kasih kepada Mbak Tasya selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit membacakan tentang latar belakang, konsep penggunaan, dan tujuan. Baik, yaitu yang pertama tentang latar belakang. Mengenali perilaku konsumen merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menyusun strategi pemasaran produk yang akan ditawarkan. Dengan memahami perilaku konsumen, kita dapat menentukan dengan tepat langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar produk kita diterima oleh pasar. Yang kedua ada konsep kegunaan. Konsep kegunaan itu sendiri ada dua. Yang pertama ada kegunaan fungsional. Apa itu kegunaan fungsional? Nah, kegunaan fungsional sejauh mana produk atau layanan mampu menjalankan fungsi yang diharapkan konsumen. Misalnya, sebuah smartphone yang memudahkan komunikasi dan akses internet. Yang kedua ada kegunaan emosional. Kegunaan emosional itu bagaimana produk atau layanan memberikan nilai emosional atau psikolog kepada konsumen. Terus yang terakhir ada tujuan. Tujuannya yaitu untuk mempelajari bagaimana seseorang konsumen mencari, memilih, membeli, dan menggunakan serta mengevaluasi produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Melani Dini Safitri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Farah Fajrin Aulia Rahma. Silakan untuk Mbak Farah untuk menyampaikan materi yang akan disampaikan. Baik Mbak Tasya, terima kasih atas kesempatan waktunya yang telah diberikan. Saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan fungsi kegunaan, yaitu alat yang kuat dalam memahami dan memprediksi perilaku konsumen individual. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, fungsi ini memberikan kerangka kerja yang berharga untuk menganalisis bagaimana konsumen membuat keputusan serta bagaimana mereka mungkin bereaksi terhadap perubahan dalam lingkungan pasar. Selanjutnya tujuan utama fungsi kegunaan yaitu ada 3. Yang pertama mengkuantifikasi preferensi konsumen, yang kedua memprediksi pilihan konsumen di bawah berbagai kendala, yang ketiga menganalisis bagaimana perubahan harga atau pendapatan mempengaruhi keputusan konsumen. Selanjutnya karakteristik fungsi kegunaan yaitu ada 3 juga. Yang pertama monotonisitas, yaitu lebih banyak konsumsi umumnya menghasilkan kegunaan yang lebih tinggi. Yang kedua konveksitas, yaitu menggambarkan prinsip kegunaan marginal yang menurun. Serta yang ketiga kontinuitas, yaitu perubahan kecil dalam konsumsi menghasilkan perubahan kecil dalam kegunaan.
Berikutnya ada aplikasi dalam analisis perilaku konsumen. Ada 4, yaitu maksimalisasi kegunaan, yaitu menentukan kombinasi barang yang memberikan kepuasan tertinggi dalam batas anggaran tertentu. Lalu yang kedua ada analisis kurva indifference, yaitu menggambarkan kombinasi barang yang memberikan tingkat kepuasan yang sama. Lalu ada elastisitas permintaan, yaitu mengukur responsivitas permintaan terhadap perubahan harga atau pendapatan. Dan yang terakhir ada analisis efek substitusi dan efek pendapatan, yaitu memisahkan dampak perubahan harga menjadi efek substitusi dan efek pendapatan. Selanjutnya keterbatasan dan tantangan ada 4, yaitu subjektivitas. Kegunaan adalah konsep yang sangat subjektif dan sulit diukur secara langsung. Yang kedua, asumsi rasionalitas, yaitu mengasumsikan konsumen selalu bertindak rasional yang mungkin tidak selalu benar dalam praktiknya. Yang ketiga ada kompleksitas, yaitu fungsi kegunaan yang realistis untuk situasi nyata bisa sangat kompleks. Yang terakhir perubahan preferensi, yaitu preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu, memerlukan penyesuaian fungsi kegunaan. Lalu yang terakhir implikasi untuk strategi pemasaran, yaitu ada 4 juga. Yang pertama segmentasi pasar berdasarkan pola preferensi. Yang kedua pengembangan produk yang lebih sesuai dengan preferensi konsumen. Lalu yang ketiga penetapan harga yang optimal. Yang keempat perancangan strategi promosi yang lebih efektif. Nah, implikasi untuk strategi pemasaran ini dapat dihubungkan dengan tren ekonomi sekarang, yaitu dengan maraknya atau banyaknya e-commerce di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya. Nah, dengan banyaknya e-commerce, maka konsumen di Indonesia ini dapat beli entah itu beli pakaian atau beli kebutuhan sehari-hari, tidak usah hanya melalui online, tidak usah perlu untuk keluar rumah. Terima kasih materi yang telah disampaikan oleh Farah. Selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mas Ardimas Bintang Saputra. Saya persilakan untuk Mas Ardimas menyampaikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih Mbak Tasya selaku moderator. Di sini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang pendekatan teori konsumsi. Pendekatan teori konsumsi adalah cara atau perspektif yang digunakan untuk memahami perilaku konsumen dalam memilih dan menggunakan barang dan jasa. Pendekatan teori konsumsi merujuk pada berbagai cara dan perspektif yang digunakan untuk menganalisis dan memahami perilaku konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Beberapa pendekatan umum dalam teori konsumsi meliputi: yang pertama, pendekatan utilitas; yang kedua, pendekatan behaviorisme; yang ketiga, pendekatan ekonomi; yang keempat, konsep kesejahteraan; yang kelima, pendekatan kultural. Selanjutnya, teori konsumen ordinal dan kardinal. Teori konsumen ordinal dan kardinal adalah dua pendekatan utama untuk menganalisis perilaku konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Perbedaan kedua teori ini terletak pada cara mengukur tingkat kepuasan konsumen. Selanjutnya, teori ordinal. Teori ordinal menganggap kepuasan konsumen tidak bisa diukur dengan secara kuantitatif, tetapi bisa dibandingkan dan berjenjang. Teori ini menyatakan bahwa konsumen tidak perlu mengetahui secara pasti besarnya nilai guna suatu barang, tetapi cukup mengetahui urutannya. Selanjutnya, teori kardinal, yaitu mengukur tingkat kepuasan konsumen dengan angka seperti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Teori ini menganggap bahwa manfaat atau kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Menurut pendekatan kardinal, kepuasan seorang konsumen diukur dengan satu kepuasan, misalnya dengan uang. Terima kasih. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan
disampaikan oleh Ahsana Fawas Wina Putra serta Rizka Amelia Rahmawati. Saya persilahkan untuk Mas Fawas dan Mbak Amel menyampaikan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, teori pelaku konsumen pendekatan kardinal. Pendekatan kardinal ini merupakan salah satu cara untuk menganalisis perilaku dari konsumen. Sesuai dengan asumsi kita, ketika tingkat kepuasan yang dimiliki oleh konsumen bisa diukur sesuai dengan nominal layaknya unit, uang, maupun jumlah. Singkatnya, pendekatan kardinal dalam teori perilaku konsumen bisa diukur dengan menggunakan angka. Ukuran kepuasan dalam teori pendekatan kardinal ini adalah nilai guna atau tingkat kepuasan. Ada dua jenis kepuasan yang ada pada pendekatan kardinal, yaitu 1. Total utility, 2. Marginal utility. Selanjutnya, teori pelaku konsumen pendekatan ordinal. Pendekatan teori konsumen ordinal adalah dengan menganggap keputusan tidak bisa diukur secara kuantitatif, namun tetap bisa berjenjang dan dibandingkan. Jadi dalam teori perilaku konsumen ordinal ini, kepuasan konsumen tidak bisa diukur dengan menggunakan angka pasti, melainkan bisa dengan menggunakan perbandingan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan. Jadi saya izin menyambung pemateri dari Mas Fawas. Di sini saya akan memberikan materi tentang konsep kurva indifferent atau indifferent kurva. Jika dilihat dari kurva, maka bidang yang ada di antara sumbu horizontal dan vertikal disebut dengan ruang komoditi. Kemudian bentuk grafis yang dikombinasi dari A sampai B dalam ruang itulah yang disebut dengan indifferent kurva. Yang selanjutnya garis anggaran budget line. Cara kerja dari garis anggaran ini adalah membagi wilayah ketika konsumen hendak membeli barang sesuai dengan budget atau anggaran mereka. Punya begitu juga bentuk untuk daerah yang kemungkinan mereka tidak mampu menjangkaunya. Tujuan pembatasannya dari anggaran ini adalah menuju efektif dalam pengeluaran, mengidentifikasikan batasan kemampuan konsumen dalam belanja, juga memfasilitasi konsumen dalam membuat keputusan pembelian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dalam presentasi ini. Dari kami mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.